Semangat pagi, jumpa lagi dengan saya Rio Christian dalam acara CEO Millennial Insight. Kasmania, CEO Millennial Insight kali ini kita mengambil sebuah tema yaitu belajar dari kasus Eiger. Kenapa bagi seorang Rio Christian belajar dari kasus Eiger ini menarik untuk diangkat dalam CMI? Karena kita akan belajar bagaimana kalau kita menjadi seorang entrepreneurship atau menjadi seorang pengusaha dapat mengelola komplain dengan baik. Penting banget loh, kalau kita nggak bisa sampai mengelola komplain dengan baik, itu resikonya terkait perusahaan kita, penjualan kita, nama baik kita, persepsi orang terkait perusahaan dan produk kita itu bisa berubah. Dan bisa berubah menjadi lebih jelek. Ya, kasus yang dialami oleh Eiger ini bermula dari review yang dilakukan oleh salah satu YouTuber dengan nama Mas Dian Widianarko. Mas Dian Widianarko mereview salah satu produk Eiger yaitu kacamata Kerato. Sebenarnya isi reviewnya itu bagus loh. Bagus. Kenapa? Karena dikasih tahu juga kelebihannya apa dan sekaligus juga ya kekurangannya minor banget sebenarnya. Tetapi yang sangat disayangkan adalah respon dari Eiger. Nah, ntar Kasmania cari deh, itu ada surat terbuka yang dikeluarkan Eiger yaitu menyatakan keberatan akan review yang dilakukan oleh Mas Dian yang diupload dalam YouTube channel Dunia Dia. Alasannya karena ya kan, video yang dibikin itu tidak memiliki kualitas yang bagus. Sehingga dapat merubah persepsi orang akan produk-produk Eiger menjadi lebih tidak bagus dilihatnya. Itu alasannya Eiger. Padahal yang paling penting gini loh, Mas Dian ini nggak dibayar oleh Eiger, bukan sedang mengendorse Eiger. Jadi bisa bayangin kalau kita beli barang, ya kan, udah kita bayar, suka-suka kita dong mau bilang barang itu kualitasnya kayak gimana, plus dan minusnya. Tetapi kan nggak boleh keberatan si perusahaan tersebut. Nah, ini menurut saya blunder kalau kamu sebagai seorang entrepreneur atau pengusaha. Oke, jadi penting banget sebetulnya kalau kita menjadi seorang pengusaha itu harus sabar. Harus siap untuk menerima komplain. Kalau nggak siap menerima komplain, mendingan jadi seniman atau pelukis. Kenapa saya bilang? Contoh kalau seniman atau pelukis, dia gambar abstrak. Haknya dia dong. Kamu nggak bisa komplain. Itu adalah rasa yang dituangkan dalam sebuah kanvas melalui warna. Ya kan? Jadi kalau mau jadi seorang pengusaha, ya harus siap untuk mengelola komplain. Jangan seperti Eiger. Tapi pertanyaannya gini, apa sih yang harus dilakukan untuk menjadi seorang pengusaha terkait pengelolaan komplain? Sebenarnya cuma 3. Kalau pengalaman saya seorang Rio Christian itu cuma 3. Yang pertama, harus menjadi pendengar yang baik. Oke? Harus jadi pendengar yang baik. Setiap komplain yang masuk, tuh ya dengerin aja, diterima. Yang namanya kita dagang, jual barang atau jasa, setiap orang punya 2 sisi melihatnya, kekurangan dan kelebihannya. Ya didengerin, siap jadi pendengar yang baik, jangan kupingnya tipis. Ya, oke. Yang kedua, harus responsif terkait pengelolaan komplain. Yang dimaksud dengan responsif gini, kalau misalkan produk teman-teman, jasa atau dalam bentuk produk barang, dikomplain, orang nelpon nih tiba-tiba, saya nggak suka nih pelayanannya karena kurang nih. Untuk contoh kami di bank, ya kan, kami punya produk misalnya 3 hari kredit harus cair, oke, atau 3 hari kredit itu harus mendapat keputusan. Nah terus ada komplain nih, loh kok kenapa nih udah 3 hari diproses kok kredit saya nggak dapat keputusan. Nah harus responsif, artinya apa? Dicari tahu kenapa. Ada masalah apa? Mungkin kalau kami hari ini di perbankan datanya kurang. Tetapi marketingnya mungkin lupa atau tidak sempat untuk memberitahu. Atau mungkin penilaian terkait agunan yang di appraisal juga belum selesai. Atau banyak beberapa hal yang dalam proses tersebut terjadi. Dan itu harus diinformasikan. Harus memberikan respon. Apapun itu responnya, jangan kabur. Karena masalah yang kita tahu, ya kan, karena ada kesalahan di kita, kita menghindar untuk dapat menyelesaikannya. Jadi penting banget. Oke, yang kedua tadi responsif. Yang ketiga memberi solusi. Oke, penting banget memberi solusi.
Jangan sampai posisinya, ya kan, dia udah komplain sama teman-teman, terus teman-teman juga tidak responsif, tidak ngasih solusi. Oke, penting untuk memberikan solusi. Apapun itu, harus diberikan solusi. Contoh nih, dari kasus Eiger. Setelah banyak mendapat feedback negatif dari netizen, ya kan, ternyata ada nih yang memberi solusi, tapi lucunya solusinya nggak dikeluarin sama Eiger, teman-teman. Tetapi solusinya dikeluarkan oleh Prep Studio. Oke? Prep Studio ngapain ngasih solusinya? Atas komplain atau keberatan yang dikeluarkan oleh Eiger. Prep Studio memberikan satu set kamera, ya kan? Dan perlengkapan turunannya kepada Mas Dian. Tujuannya apa? Biar Mas Dian bisa menciptakan konten-konten yang lebih baik ke depannya, sehingga kualitas videonya menjadi bagus. Bayangkan, keren banget kan? Yang memberikan solusi itu bukan Eiger. Eiger itu cuman keberatan, tapi yang memberikan solusi itu orang lain. Yang saya mau bilang begini, ya kan? Jangan sampai produk teman-teman, barang atau jasa, karena teman-teman tidak pintar untuk mengelola komplain yang dikeluarkan oleh customer kalian, ya kan? Akhirnya mereka beralih karena kecewa kepada kompetitor. Beralih ke produk lain. Sehingga ujungnya apa? Yang rugi siapa? Ya kita, teman-teman yang hari ini sebagai entrepreneur. Karena apa? Ditinggalkan oleh customernya, otomatis sales atau omsetnya pasti turun. Nggak mau kan menjadi seperti itu? Jadi penting banget dapat mengelola komplain dengan baik. Untung akhirnya nih Eiger dapat melakukan netralisasi, tapi menurut saya sih terlambat netralisasinya, yaitu Eiger mengeluarkan surat terbuka permintaan maaf, ya kan, kepada Dunia Dian terkait surat keberatannya, ya kan, padahal cuma review. Tapi menurut saya nih, ya daripada enggak sih. Tetapi jangan sampai kita seperti itu. Pada saat nasabah sudah mau pergi dari kita, meninggalkan kita, tidak mau pakai jasa kita, tidak mau membeli produk kita, kita baru tiba-tiba sadar, ternyata ada efek nih, dan baru kita coba untuk mengejar. Terlambat. So, belajar dari kasus Eiger, penting mengelola komplain dengan menjadi pendengar yang baik, memberikan respon yang baik, dan yang ketiga, memberikan solusi yang baik untuk customer kalian. Oke, anak muda, dapat insight, dapat pencerahan, tetap semangat, terus melangkah. See you on the top.